Kowe kapan gak dikirim-kirim? Arwah kalau mau jajan ambil. Ambil jajannya. Itu loh. Jenang, ayo ambil. Cukup ya. Cukup jenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa muwala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqa yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali sore ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan dan memberikan kita keistiqomahan. Karena amal yang baik itu sulit dan mempertahankannya lebih sulit, maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Kemudian tidak lupa perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ya dengan harapan kita ini benar-benar diakui, diterima ketika kita mengelompokkan diri, menisbahkan diri kepada pengikut beliau. Jangan sampai seperti orang-orang yang dihalangi. Nanti termasuk kejadian di hari kiamat itu, orang ingin mendatangi telaga Nabi, ingin ikut minum di telaganya Nabi, tapi ditahan, tidak boleh. Rasulullah mengatakan, umatku kan pengikutku toh. Namun dijelaskan oleh malaikat, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalan engkau. Sudah tidak setia, sudah tidak mau mengikuti petunjukmu. Nah, ini secara umum seperti itu. Banyak yang menyimpang dari petunjuknya, jadi dihalangi untuk ikut minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih bab wujubu tasbiyatus sufuf, wajibnya meluruskan shaf dalam salat, sampai hadis Rasulullah Ani Nu'man ibni Bashirin yang kemarin sudah kita ceritakan, punya kisah tentang pembagian harta, pemberian harta oleh bapaknya, namun Rasulullah tidak mengizinkannya karena tidak adil, tidak semuanya dikasih. Terus bagaimana kalau seandainya semuanya dikasih? Itu pun kalau berbeda sesuai kebutuhan tidak mengapa. Namun yang paling bagus adalah adil. Kata Rasul harus adil. Makna adil ini yang ulama berselisih. Ada yang mengatakan adil itu sama, tapi ada yang mengatakan tidak. Adil dalam memberi sebelum meninggal adalah sesuai warisan. Jadi adil memberikan anak sebelum meninggal sesuai warisan. Karena kalau adil itu sama, jangan-jangan orang memberi anak itu untuk menyelisihi, untuk mengakali ayat. Yang warisan itu kan nggak sama anak itu. Kan ayatnya, kalau nanti pakai hukum warisan, anak saya perempuan dapatnya lebih sedikit ini, tak bagi sebelum mati. Nah ini kan berarti dilarang. Maka sebagian ulama mengartikan adil dalam memberikan anak kepada anak sebelum meninggal adalah sesuai warisan, itulah adil. Tidak kok sama. Apalagi kalau niatan sama itu seolah-olah tidak menerima ayat. Ini maka lebih parah lagi. Wallahu a'lam. Taib. Qala kana Rasulullah yusawwi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi, meluruskan sop kami. Hatta ka'annama yusawwi
biha al-qidaha, seperti meluruskan kidah. Kidah itu busur panah. Jadi busur panah itu di belakangnya dikasih garis-garis. Ini kalau garisnya nggak imbang, nggak benar-benar rata, membuat panah itu arahnya nggak bagus. Jadi termasuk yang menentukan kelurusan panah itu belakangnya itu. Itu kan ada garis-garis ringkihnya itu. Kalau ini nggak sama, nggak bagus, maka arah panah nanti nggak bisa tepat. Maka Rasulullah meluruskan sop itu benar-benar bagus, benar-benar lurus. Baik. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sampai beliau memandang bahwasanya kami sudah memahami, sudah ngerti. Aqalna anhu, sudah benar-benar paham. Jadi benar-benar diluruskan, oh paham, sudah paham, sudah ngerti gitu. Summa kharaja yauman. Suatu hari beliau keluar maksudnya ke masjid. Dari rumah keluar ke masjid, jadi bahasa mereka keluar juga. Maka kadang ulama membuat bab apa? Makruh keluar tidak mengucapkan salam. Keluar dari khutbah gitu. Khotib itu makruh keluar tidak mengucapkan salam. Ternyata keluar itu bukan keluar selesai khutbah. Kok makruh sih nggak salam? Kita kan habis khutbah nggak ada assalamualaikum toh. Kita kan nggak pernah setelah selesai khutbah assalamualaikum. Ternyata keluar itu bukan itu yang dimaksud. Keluar itu mau pertama khutbah. Jadi mau naik mimbar assalamualaikum itu kalau nggak salam itu makruh. Kalau selain khutbah nggak apa-apa. Jadi dianjurkan mengucapkan salam, tapi kalau tidak salam nggak makruh. Kalau jawab salam wajib. Tapi memulainya kan kalau di selain khutbah itu kan nggak makruh. Ketemu nggak salam itu nggak dikatakan makruh. Kecuali tidak mau salam sama sekali total, mungkin bisa kita katakan makruh. Tapi kalau sekali dua kali tidak dikatakan makruh. Tapi khusus khutbah makruh. Jadi bahasa keluar tuh gitu. Jadi keluar maksudnya menemui jamaah. Faqama hatta kada yukabbiru, bangkit hampir bertakbir. Fara'a rajulan badiyan sadrahu, melihat ada orang yang dadanya agak maju, minas saffi, di saf. Jadi dadanya maju di saf. Faqala ibadallah la tusawunna sufufakum, sungguh-sungguh kalian mau meluruskan saf kalian. La tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu, Allah akan menyesatkan atau membuat berselisih baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Jadi kalian mau meluruskan shaf sehingga hati kalian bisa akur, bisa rukun, atau kalian nggak meluruskan shaf sehingga Allah buat kalian itu saling tidak suka, saling membenci. Ingat, persatuan ini dalam ayat yang ditegaskan oleh Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubahum. Seandainya ya Muhammad, kamu kasih seluruh yang di bumi untuk mereka, harta sebanyak-banyaknya, kamu nggak bisa membuat hati mereka itu rukun, akur. Walakinnallaha allafa, yang membuat akur itu adalah Allah. Jadi irinya masalah dunia hilang, irinya masalah pangkat hilang, irinya masalah hilang. Ketika ada korban di pihaknya mengatakan mungkin musuhnya itu melakukan kesalahan, enggak, intinya terjadi kerukunan itu diantaranya dengan diberikan oleh Allah pada hati-hati itu persatuan. Di antara caranya ditunjukkan oleh Rasulullah, luruskan shaf. Maka kalau masjid-masjid
sop depan sendiri yang dekat imam itu sudah nggak lurus, berarti pengurus itu mesti acak-acakan ini. Hatinya nggak mungkin bisa sejalan. Orang kok lurus semua, insya Allah nanti diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ani ibni Umar, dari Ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf. Jadi di antaranya kalau imam, aqimus sufuf, tegakkan saf kalian. Yang sebagian syekh menyarah, ini tambahan, selain lurus ada keseimbangan. Misalkan kanan kirinya juga seimbang. Jadi kalau bisa dibuat jangan sampai kanannya 20, kirinya cuma 5. Shaf kanan lebih afdol, iya. Tapi aturan shaf itu imam kanan kiri dekat. Jangan sampai ini kalau ke sini kan agak jauh. Di kirinya lebih dekat, di kirinya. Hukum asal. Kalau selisih 1, 2 tentunya tidak mengapa, wajar. Tapi kalau satunya 20, satunya cuma 5, nggak pas. Demikian juga kalau bentuk masjid nanti gitu. Jangan imamannya sini atau sana gitu. Ada gara-gara miring-miring gara-gara tempat, atau miring-miring gara-gara katanya dulu salah membuat kiblat. Yang banyak ini, kalau ini gara-gara tempat, ini miring-miring ini. Nah orang nggak paham dipikir gara-gara salah zaman dahulu bangunnya. Kalau ini enggak, ini sengaja ini. Kalau sebagian masjid kan miring toh, itu gara-gara katanya kiblatnya salah. Nah, seandainya nggak miring, sebaiknya diimbangkan. Agak mundur tidak apa-apa. Nanti ketika darurat saja maju lagi Jumat. Intinya yang penting agak imbang, serasi. Kalau tetap nggak miring, harus miring gitu loh. Tapi kalau mau nggak miring, ya sudah, lebih enak lagi. Karena Rasulullah pernah mengatakan sepanjang barat dan timur adalah kiblat. Saat itu Rasulullah di Madinah di utara. Orang-orang kan merasa jangan-jangan nanti menghadap nggak pas Ka'bah gitu ya. Kan merasa khawatir jangan-jangan nggak pas Ka'bah. Maka Rasulullah mengatakan sepanjang barat dan timur, bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Jadi kalau seandainya ini Ka'bah, terus menghadapnya sini nggak nabrak Ka'bah itu tidak apa-apa. Melencengnya jauh sini ya tidak apa-apa. Melencengnya ke sana ya tidak apa-apa. Melencengnya sana, yang penting karena kita di timur, maka kita katakan sepanjang utara selatan kiblat. Jadi kalau memang tidak punya duit untuk merombak dan miring-miring kelihatan jelek, nggak usah miring-miring, nggak usah dirubah, nggak mau. Kenapa? Karena semuanya itu tidak bisa dipastikan yang benar mana. Cuma prediksi meskipun alatnya canggih sejauh itu. Dan titik masjid kan kecil toh. Titik yang kecil itu kan sulit toh untuk pas itu aslinya. Itu cuma perkiraan saja. Kompas itu loh, masa bisa sejauh itu kekuatannya itu. Nah, kan kemungkinan kecil toh, 100% pas itu ya. Maka kalau nggak ingin miring-miring, lebih mudah. Biasa aja, buatlah adil. Jadi di antara akimu selain lurus rapat adalah adil. Jadi jangan terlalu banyak kanan, yang kiri sedikit. Meskipun kalau 1-2 bedanya tidak apa-apa. Wahadu bainal manakibi, sejajarkan antar pundak-pundak, sejajarkan depan belakangnya. Tentunya bukan sejajarkan tinggi rendahnya, tidak mungkin toh. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Sejajarkan belakang depannya. Nah, sejajarkan pundak disejajarkan. Wasudul khalala, isi yang kosong. Jadi misalkan ada yang kosong, cukup diisi. Meskipun agak basah, iya. Waduh, depannya basah ini, tetap masuk aslinya gitu. Karena basah itu bukan alasan aslinya.
atau sebab yang lainnya. Intinya kalau ada kholal, belakangnya, depannya anak kecil. Tiba-tiba anak kecilnya pergi, maka di istilah kosong ini sudul kholal, entah yang kiri maju dekat atau yang belakang masuk. Kalau ingin gerak yang paling sedikit, mungkin sebenarnya belakang masuk. Itu yang paling sedikit geraknya nanti. Kan geraknya cuma gini aja, tuh paling 3 stop ya sudah. Karena biasanya yang terakhir tetap di tengah kan. Yang benar yang terakhir kan di tengah loh. Kalau tengahnya maju, seandainya sendirian maju itu mudah sudah. Tapi nanti kalau yang ke sini baru ini maju, ini sudah terlanjur di sini. Sana 01 mau ke sana kan ya gak repot. Jalan ke sana, ya meskipun boleh. Jadi kalau dilihat sebenarnya belakang aja yang maju. Jadi kalau depan kita kosong, segera kita maju. Tapi gara-gara samping belakang kita nggak mau maju ke samping kita, ya terpaksa kita mengisi. Tapi asli hukum asal teori pengisian adalah belakangnya maju. Baik. Walinu biaidi ikhwanikum, lunaklah dengan tangan-tangan saudara kalian. Intinya jangan terlalu mepet, jangan terlalu mendesak. Intinya rapat tapi nggak sampai membuat orang terasa berat. Jadi kalau sudah terasa berat, maka tidak benar. Di antaranya jika nanti mengganggu kekhusyuan. Jadi harus ini lunak, nggak merasa berat. Apalagi kita besar gitu. Ada anak orang kecil kita pepeti, kasihan. Kalau kita besar dipepeti orang agak santai. Kan kalah otomatis. Kita akan kuat. Kalau yang kecil, di kanannya besar, kirinya besar. Kalau dipepet, dia mau gini kan nggak bisa. Sekali lunaklah dengan sebelah kalian. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu rapat tapi jangan sampai memberatkan dia. Intinya orang gini itu nyaman. Ini nempel kanan, ini nempel kiri dengan nyaman. Tidak nempelnya dengan gini, agak tersakiti, itu jangan. Jadi lunaklah dengan tangan-tangan saudara kalian. Wala tadaru furujatin lisyaiton. Jangan kamu biarkan tempat-tempat untuk syaitan. Jadi jangan sampai yang kosong dibiarkan. Jangan seperti siapa ini tokoh Islam yang agak ngawur. Alhamdulillah setan ikut sholat. Ada tokoh pernah ngomong gitu loh. Iya, pokoknya memang orang-orang gitu bener-bener. Nah, sebagian ulama mengatakan model-model sindik. Sindik itu ngerti Islam tapi tidak. Kalau non muslim kan tidak apa-apa toh. Menolak hadis, menolak ini non muslim, memang pekerjaan mereka menolak petunjuk. Muslim nih, tokoh. Alhamdulillah setan mau ikut sholat. Dia datangnya bukan ikut kita suruh rapat biar setan nggak masuk, karena bukan setan mau sholat, karena setannya mau nggak ganggu. Yes, pokoknya. Waman wasola sofan wasolahullah. Orang yang menyambung sof, Allah sambung. Artinya ya dimudahkan. Jadi Allah nggak meninggalkan dia, menghubungi dia, membantu dia, memudahkannya. Orang yang menyambung sof, ya, disambung oleh Allah. Waman qata'a soffa, yang memotong sof. Yang memotong sof artinya sengaja nggak mau ngisi, padahal dia seharusnya mengisi. Tidak mengisi, tidak memenuhi, padahal seharusnya mengisi. Nah kalau banyak yang tidak mengisi, kita nggak mampu masuk gimana? Ya dosanya yang menghalang-halangi tadi. Yang nggak mampu nggak dosa. Misalkan kanan kirinya nggak ada masuk, belakangnya juga ada. Kita nomor 2, depan kita ada orang nggak masuk, nggak ada pergerakan kosong terus, ya kita nggak apa-apa. Yang dosa yang ada kemungkinan punya kemampuan untuk ngisi, dia diam saja.
baik di kirinya, kalau dia di kirinya imam, di kanannya kalau kanannya imam. Kalau dia di kiri imam, tidak boleh dia ngiri. Jadi duduk di kiri imam, kosong kiri, ini dianggap sholatnya sana ya, jangan salah paham nanti. Di sana imamnya, kirinya kosong, dia tidak boleh ngiri. Yang wajib itu kirinya ke sini. Kalau dia di kanannya imam, dia nggak boleh nganan, ngosongi, tapi dia ngiri. Pokoknya semakin mendekat ke imam. Pokoknya yang mampu untuk nyambung nggak nyambung itu yang dijelekkan dalam atau disesalkan dalam perbuatannya. Ada pun orang-orang yang nggak mampu gimana lah lagi. Kita belok kiri jalan terus, kita ingin belok kiri, dihadang oleh depan kita. Ya kita belakang kita ya, nggak bisa kita ingin bantu belakang kita ingin belok terus kiri. Di belakang juga kita ingin belok kiri terus, tapi depan kita nggak belok ya sudah gugur kita. Jadi kalau belok kiri jalan terus, di depan sendiri hati-hati. Kalau jangan menjadi yang pertama lah. Nanti kadang kalau yang pertama itu berat karena dia menghalangi banyak orang. Kembali jadi dalam shop jangan menghalangi untuk nyambung. Kita harus berusaha nyambung. Yang paling berat, yang paling pas tadi adalah yang paling bagus di belakangnya seharusnya. Nanti sudah. Nah, kalau nggak ada yang paling berat ini ya sampingnya. Nanti sampingnya ini maju, ini intinya gini baru gini maju. Jadi sepertinya bentuk gini. Ya gimana lagi darurat. Ada orang-orang yang tidak punya kesadaran. Apakah tidak batal sholatnya mau gerak-gerak? Yang benar gerak-gerak dalam sholat kalau dibutuhkan nggak batal. Di antaranya sering kita pernah ada masjid 2 kiblat. Sholat tengah-tengah ada beritahu kiblat dirubah. Satu masjid berubah. Tadinya menghadap utara jadi menghadap selatan. Satu masjid. Bayangkan imamnya di depan sendiri jadi belakang sendiri, harus pindah. Ini kan ada pernah masjid 2 kiblat ini. Dan juga kisah yang lain Rasulullah kalau sholat ada kambing lewat maju, biar kambingnya lewat belakangnya. Rasul mengatakan kamu sholat depanmu ada lewat dekat tahan, nggak mau keras, ditahan dengan keras. Nah, Rasulullah juga ada orang sholat di kirinya, sholat sendiri Rasulullah menghadap sana. Pegang kepalanya, putar kanan. Intinya gerak. Kalau butuh tidak mengapa. Dan nanti kalau HP kalian bunyi, ditelepon orang, ada suaranya ganggu masjid, segera diangkat, matikan. Tidak usah dilihat siapa ya. Apalagi diangkat. Yang pernah kita ceritakan ada jamaah yang sedang sholat. Dan satu masjid senyum semua. Tidak boleh. Ini namanya kebodohan tuh ya Allah. Seperti itu. Ada anak kecil ngobrol Jumatan kan biasa ya. Wah anak kecil. Ada sudah bapak-bapak pegawai pakaiannya juga disiplin. Pakaian apa itu loh? Pakaian dinas. Orang yang punya kedudukan di masyarakat biasanya ya orang tidak terlalu goblok. Tapi masalah agama ngobrol itu penasaran. Innalillahi. Kalau anak kecil kan wajar ya. Ini sudah tua ya inilah karena jauhnya dari agama. Jadi sesuatu yang benar-benar dasar nggak ngerti. Mending kalau masih zikir, masih mending dikit. Karena dia merasa zikir itu bagus. Padahal itu juga salah. Kalau dengarkan khotbah sambil zikir kan salah toh. Dengarkan khotbah sambil bawa tasbih. Ada orang gitu. Tapi kan masih mending ini. Nggak ngobrol, kalau ngobrol kan ganggu. Meskipun ini pun juga tidak boleh. Kembali. Jadi kita harus menyadari ada orang-orang yang nggak ngerti, maka kita hendaknya mengambil langkah sebaik-baiknya. Kemudian sebagian mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sebenarnya mirip dengan amal. Mutus diputus, nyambung disambung. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh proposal ini diperhatikan. Doa sambil lalai ya tidak akan diperhatikan doa ini.
Ani ingdadonni abdibi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Ini al jaza min jinsil amal. Taibaan Anasin, dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rusu sufufakum. Dirapatkan sop-sop kalian. Rusu sufufakum. Bagaimana untuk depan belakang apa rapat? Ya enggak, karena sebagian itu lucu. Depan belakangnya tuh didekat-dekatkan, tapi sininya tuh jarang-jarang sholatnya. Ada yang masjid yang gitu. Apa mungkin kiai-kiai dulu itu salah paham ya di sini. Jadi sampai teman saya di masjid itu heran. Jadi jarak sopnya terlalu dekat. Kalau masjid kuno karena orangnya pendek-pendek, generasi kakek kita masih masuk akal ya. Nah, karena dulu itu kan orang kita pendek-pendek toh. Maka sopnya agak dekat dengan depannya, wajar. Nah, sekarang tinggi-tinggi 120 tuh kadang-kadang terasa kurang gitu loh. 120 itu kadang-kadang terasa kurang, harus tambahin 10 cm untuk kaki gitu. Sekarang itu, dulu mungkin enggak. Intinya sop depan belakang enggak harus rapat. Tapi memang enggak boleh jauh. Wajar, seandainya mau pindah ke depannya enggak terlalu sulit. Yang sering terjadi bukan antar sop. Jauh ini antara imam dan sop, itu biasa di mana-mana itu. Jadi imaman itu besar, sholatnya dia itu enggak di depan, enggak di belakang, di tengah. Sehingga seandainya ditambah satu sop, yang ruangan besar imam ini, satu sop 5 orang masuk gitu. Karena imamnya terlalu depan, ini salah. Imam mundur, ya, sutrohnya dimundurkan kalau perlu sutroh. Kalau enggak pakai sutroh gimana? Soal dalam kasus ini enggak apa-apa, karena enggak akan ada lipat depan imam. Meskipun sebaiknya juga untuk dakwah dikasih sutroh apa. Tapi seandainya enggak akan ada yang di depan imam kan akan lewat toh. Nah, kemungkinan sekali kecil, aman lah. Intinya jangan jauh dengan yang belakang. Intinya enggak repot kalau imam batal menggantikannya mudah. Baik. Rapat itu kanan kiri. Bismillah. Wa qaribu bainaha. Dekatkan antara sop. Jangan jauh-jauh memang. Enggak boleh sop 1 dengan sop 2 terlalu jauh. Kecuali corona. Kanan kirinya jauh, belakang depannya jauh. Ini namanya darurat. Tidak apa-apa. Kalau enggak corona enggak boleh. Jadi antar sop jangan terlalu jauh. Rapatkan. Nanti antar sop jangan jauh. Wahadu bil a'naki. Serasikan, sejajarkan a'nak ini. Apa bahasa kita? Leher. Leher sama dengan tadi bahu, mirip sebenarnya itu. Depan belakangnya sejajarkan leher dengan leher. Kadang-kadang bahasanya bahu, kadang-kadang leher, sama aja. Karena bahu dengan leher itu ke atasnya kan sejajar toh. Kalau sejajarkan bahu dengan sejajarkan leher itu nggak ada beda. Intinya dengan kanan kiri itu jangan maju mundur. Tapi bagaimana dengan garis? Karena nggak boleh maju mundur di garis. Wallah alam, yang mudah-mudahan nggak termasuk bid'ah. Sebagian ulama menganggap nggak boleh. Kalau menyengaja menggaris. Namun ya adanya sekarang itu kalau nggak digaris itu kacau balau. Insya Allah nggak mengapa. Karena kan dulu kan mau garis ya bisa, tapi kan repot toh. Zaman Nabi mau garis ya repot. Tapi kalau sekarang kan dimudahkan, ya karpet sudah bentuk seperti ini. Keramik pun ya sudah 60, 120, tinggal dilis pakai stainless atau dilis pakai keramik lain. Intinya sekarang sudah lurus, tidak apa-apa, insya Allah dimanfaatkan. Karena suruh lurus. Bagaimana yang lurus tumit atau jari? Yang benar ada tumit. Yang lurus tumit. Karena tumit dengan mata kaki itu bedanya gak akan terlalu jauh. Seandainya beda pun gak banyak. Kalau tumit dengan ujung jari itu agak jauh. Jadi kalau kita pakai ujung jari itu mesti berbeda, gak bisa lurus.
Jadi pakai tumit, meskipun tumit itu sebenarnya juga nggak pas toh. Tapi itu jauh mendekati lurus daripada. Terus sebaiknya sebenarnya yang sejajar ke depan itu luar. Tapi orang jarang yang mempraktekkan ini. Jadi yang sejajar itu yang luar. Yang sejajar ke depan itu yang luar, bukan yang dalam. Kalau dalam nanti kan gini jadinya. Kalau dalam sejajar kan kaki kita kan bentuknya gini toh. Kalau sejajar yang dalam mesti nanti yang nempel cuma ujung jari. Tapi kalau sejajar yang luar, yang nempel ada luar. Ini nempel semuanya. Dan nanti katanya terapis, katanya terapis lebih sehat. Jadi kalau kalian mau berdiri seperti ini, yang lurus luarnya ini di punggung itu seperti terobati, ada rasanya lurus, jadi ada nilai terapinya katanya ahli terapi. Nah, kita enggak, yang bilang memang petunjuknya seperti itu. Meskipun sebagian ulama mengatakan, ini kita tidak memungkiri adanya ulama yang mengatakan itu adalah cara meluruskan shop, bukan terus menerus. Yang kalau terus menerus memberatkan. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi itu cara meluruskan shop. Nah, kalau sudah lurus tidak harus gini lagi karena berat. Ada yang mengatakan. Namun sebagian ulama ini tetap itu adalah cara di shop, bukan cara meluruskan shop. Jadi masalah mata kaki menemui mata kaki, sebagian ulama mengatakan itu cara meluruskan shop. Kalau sudah lurus ya nggak harus mata kaki ketemu mata kaki. Dan ini sekarang yang berkembang madhab yang paling banyak seperti ini memang. Jadi itu cara meluruskan shop. Cara meluruskan itu dengan mata kaki ketemu mata kaki dulu, karena nggak ada garis. Karena sudah ada garis, akhirnya mereka nggak perlu mata kaki ketemu mata kaki, karena sudah ada garis. Nah, wallahu a'lam. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap itu adalah posisi shop, bukan posisi untuk meluruskan. Jadi mata kaki ketemu mata kaki itu bukan posisi meluruskan shop, tapi posisi di shop ya seperti itu. Namun sebagian mengatakan itu posisi untuk meluruskan shop. Artinya kalau sudah lurus tidak perlu lagi. Yang kita hidup di masyarakat ya lihat, kalau orangnya nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa. Sehingga kita sampai gini gitu ya termasuk kita memberatkan diri. Yes, kita kalau ingin sejajar yang luar gini aja. Kalau temannya mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah. Jangan sampai gini memberatkan diri. Kan memberatkan diri nanti. Karena musuhnya gini. Gini yang luar ya. Akhirnya kita gini kan terlalu berat. Nggak usah. Nah, kita posisi, kalau kita menganggap ini posisi shop, kita laksanakan sendiri. Orang lain ya urusan orang lain. Ini taib. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Faedah lafaz ini bolehnya bersumpah, bahkan dianjurkannya bersumpah ketika membahas hal-hal penting. Jadi Rasulullah kalau penting itu bersumpah. Kira-kira ini perkara gaib, bersumpah. Jadi Rasulullah juga banyak bersumpah dalam hadis-hadis. Bukan bersumpah yang dilarang. Bersumpah yang dilarang itu bersumpah melariskan dagangan. Wallahi, ini tuh loh, pernah ditawar 10 juta. Kamu nawarmu kok cuma 5 juta sih. Jadi dia pasang harga 12 juta sepeda bekas gitu. Akhirnya ada orang nawar 8. Wallahi ini pernah ditawar 10. Orangnya masih hidup, kalau mau telepon tak kasih nomornya. Padahal yo itu cuma ngedak saja. Enggak pernah ada yang nawar 10 juta. Terakhir yang nawar 7 juta. Yang nawar tadi 8 mending toh. Tapi dia wallahi. Wallahi ini loh. Saya yang meliharanya sejak kecil, kambing kurban atau hewan kurban. Jadi saya tahu lahirnya, tak catat ini. Wallahi tak catat lahirnya, ini sudah poel, sudah 2 tahun, sudah musinah kalau bahasa hadisnya. Wallahi kalau saya bohong kesambar bledek. Nah, kan gitu orangnya. Ini yang dilarang. Sumpah-sumpah
yang menipu. Adapun sumpah yang ringan karena kebiasaan suatu masyarakat tidak apa-apa. Karena orang Arab itu kebiasaan sumpah. Iwallah. Jadi kita di sana itu satu orang ketemu ngobrol 1 jam mungkin sumpahnya 10 kali. Iwallah, wallahi, saya temu barang bagus di toko ini. Wallahi, gitu. Wallahi, wallahi qasaman billah, aku dapat harga murah sekali. Nah, kalau di toko saya nawar gitu. Kalau tadi pembeli banyak yang penjual banyak yang sumpah loh. Kadang-kadang pembeli itu juga menurunkan banyak sumpah juga ada. Tapi kalau dulu yang sumpah itu siapa? Penjual untuk melaraskan dagang. Tapi kadang-kadang pembeli nipu. Saya kan juga di toko atau kerja. Qasaman billah ya Muhammad, aku dapati ini harganya cuma sekian. Kamu kok harami? Kamu itu istilahnya penjahat lah. Kok ngambil untung kok terlalu banyak di sana cuma. Ini orang kadang-kadang membeli juga sumpah ya wallah, saya nggak nyalakan Anda, tapi pokoknya harga kami ini, kalau mau monggo dibeli, nggak mau ya sudah. Nah, bisa saja kan yang tiruan, karena kita jualan di sana tiruan itu harganya jauh dengan asli. Kita kulaan 10 real gitu ya, kan jualnya 11-12 barang-barang yang bagus, tidak untung besar. Ada tiruan itu nanti kulaannya cuma 5 gitu, jualan 8 dan sudah untungnya besar sekali tuh. Nah, kita sebenarnya mau sediakan dua-duanya. Ini asli, ini tiruan. Kita praktik. Ini sekian, ini sekian. Sebenarnya nampak ada bedanya itu jelas. Tapi bos kita melarang. Tapi sebenarnya kalau ada tiruan itu enak, jualannya lebih enak. Ini loh, tapi kan kita membantu peniru sebenarnya tidak boleh juga. Benar bos kita. Membantu Yahudi sekarang tidak boleh. Tapi bolehnya bersumpah. Kemudian ingat, Allah punya tangan. Ini meskipun agak rumit tapi harus dipahami. Tangannya gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah mengatakan demi zat yang jiwaku di tangannya. Bukan di kekuasaannya, bukan. Memang kita dikuasai Allah, tapi bukan artinya di kekuasaan Allah. Baik. Inilah arus syaitana. Sungguh aku melihat syaitan. Ini sungguh juga melihat asyaitana yadkhulu, masuk min khalalis saffi, dari kerenggangan saf, dari renggang-renggang jarang-jarangnya saf, ka'annaha hadzabu, seperti hadzab. Kalau lupa saya ini anjing atau kambing ya, anjing. Jadi dia itu memang apa? Mengganggu di antar saf-saf yang kosong, masuk dia. Setan kan gaib toh. Masuknya nabrak orang juga bisa toh. Nembus tembok lah bisa toh. Jadi ketika kosong di depannya diisi oleh dia. Tapi nanti kalau kita masuk situ dia akan pergi otomatis. Meskipun kita nggak merasakan perginya dia, kita yakin dia akan pergi. Tapi ini faedah yang lainnya, Rasulullah itu memang kadang-kadang bisa melihat yang tidak dilihat orang. Mau Rasulullah sholat menghadap depan kok bisa melihat belakang. Ini namanya termasuk mukjizat. Jadi kadang-kadang ditunjukkan kepada para rasul sesuatu yang gaib, yang seharusnya orang itu nggak ngerti. Wajarnya kan nggak ngerti yang di belakang toh. Tapi beliau kadang-kadang ngerti. Memang beliau diberi mukjizat, diantaranya seperti itu. Ada yang terus menerus, ada yang saat-saat tertentu. Kadang-kadang Rasulullah menangkap jin toh, diikat di tiang masjid. Maunya diikat di tiang masjid biar untuk mainan, tapi sungkan dengan pekewuh dengan Nabi Sulaiman. Saudaraku nanti kan dia terkenal ahlinya jin. Jin semuanya takluk kepada Sulaiman. Kalau saya naklukkan jin nanti kan nggak enak. Nah, maka ini tak lepas. Sebenarnya dia tak cekik ini, lidahnya menjulur, dingin di tanganku. Kalau seandainya nggak sungkan dengan Nabi Sulaiman, mau tak ikat ini biar kalian dimainkan anak-anak di tiang masjid. Jadi Rasulullah kadang-kadang juga punya mukjizat ini dan itu. Taib. Kaifa tusawa as-sufufu, bagaimana diluruskan saf-saf. Ya, sebenarnya dengan hadis-hadis tadi sudah cukup, tapi tadi judulnya wajib.
Karena apa? Akan datang syaitan, akan ini, Rasulullah sangat keras. Intinya ancaman kalau nggak lurus, berarti meluruskan sop itu wajib. Karena ancamannya keras. Nah, sekarang judul, bagaimana meluruskannya? Dari hadis-hadis tadi sudah diketahui, tapi ditegaskan lagi. Gimana meluruskannya? Kaifa tusawwa as-sufufu? Bagaimana sop-sop diluruskan? An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aqimu sufufakum. Tegakkan, luruskan, baguskan sop-sop kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hampir sama dengan hadis sebelumnya, Rasulullah mengetahui yang gaib. Gaib benar-benar gaib atau gaib yang nisbi, yang relatif. Gaib benar-benar gaib itu makhluk gaib itu benar semua orang nggak lihat. Kalau gaib nisbi itu seandainya noleh itu ngerti gitu loh. Tapi tanpa noleh ngerti itu berarti gaib. Gaib tapi tidak gaib aslinya. Itu barang nyata kelihatan. Tapi bagi orang yang nggak lihat kan gaib. Maka Nabi itu ya gaib karena dia nggak lihat, nggak menoleh belakang itu loh. Beliau mengatakan tahu dari belakang punggungku. Wa kana ahaduna yalzaku mangkibahu. Salah seorang di antara kami, artinya caranya salah seorang di antara kami, masing-masing kami menempelkan mangkibahu, pundaknya bimangki sahibihi. Bimangki bi sahibi, dengan pundak sebelahnya. Pundak nempel pundak, wa qadamahu, kakinya bi qadamihi, dengan kaki sebelahnya. Qadam itu apa? Qadam itu yang nempel ke tanah, itu namanya qadam. Jadi kaki itu banyak bagiannya. Qadam itu apa? Yang nempel di tanah. Ini yang nempel di tanah rapat dengan yang nempel di tanah. Jadi artinya gini, karena bentuknya agak mirip gini. Kalau gini nggak cocok kan ujung jari gini tuh. Di sebelahnya tuh. Ini orang di kanan kita di sini. Kalau gini kurang cocok contohnya karena ini kan kaki satu orang, kalau ini kaki dua orang. Ini kaki yang kanan, ini kaki orang kiri. Kaki kirinya orang kanan, kaki kanannya orang kiri ya ini. Qadam bi qadam. Meskipun dengan catatan tadi, sebagian mengatakan ini cara meluruskan sop, bukan posisi sop. Posisi sopnya yang enak gimana? Yang penting sudah lurus, sudah rapet. Posisi sopnya yang enak gimana? Tapi sebagian tetap posisi tadi tetap dari awal sampai akhir ini. Waqala Nu'manu ibnu Bashir. Nah, Nu'man bin Bashir mengatakan, ra'aitu rajula minna, aku melihat salah seorang di antara kita, yalzaku ka'bahu bi ka'bi sahibi, menempelkan mata kaki dengan mata kaki sebelahnya. Jadi kaki kan ada mata kakinya di sini di atas ini. Ini juga ada mata kaki ditempelkan. Mata kaki ini apa? Masa polok? Ini yang luar tapi ya. Polok yang luar, mata kaki yang luar ketemu mata kaki yang luar sebelahnya. Jadi benar-benar rapat dan indah kalau dipraktekkan. Sekarang kita sulit mempraktekannya, teman-teman juga ada yang mempraktekkan. Kita dulu ingat awal mondok, Masya Allah bahagia gitu. Sop itu bukan sombong, tapi nyaman hati ini. Mas, tenang gitu, bener lah kata Rasulullah. Nyaman, tentram, dengan teman tidak ada masalah. Sekarang antar ustadz geger gitu. Rebutan ladang. Nah, kalau di luar negeri sampai ada yang rebutan ladang gitu. Ladang dakwah dianggap bisnis. Nah, taib. Ini diantara mungkin yang pengaruh-pengaruh meremehkan seperti ini. Taib. Sufufur rijali wan nisa. Masih ada waktu lah, masih lama 15 menit. Taib. Sufufur rijali wan, kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Kalau bisa dijawab, nggak bisa ditunda jawabannya. Sufufur rijali wan nisa.
sop laki-laki dan perempuan. Jadi kalau yang sholat laki-laki saja mudah loh. Kalau sholat perempuan saja ya ada aturan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik sop-sop laki-laki yang sop pertama. Sebaik sop-sop laki pertama. Wa syarruha akhiruha. Yang jelek paling jelek belakangnya. Maksudnya bukan jelek haram bukan, tapi fadilahnya, keutamaannya itu hampir enggak ada. Jadi paling bagus depan, paling jelek belakang. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik sop wanita akhiruha paling belakang. Wa syarruha awwaluha, yang jelek paling depan. Untuk laki-laki biasanya nggak ada problem. Atau dengan kata lain dari hadis ini nampak sekali bahwasannya di samping itu termasuk madhab yang kurang benar. Meskipun sekarang walhamdulillah masjid-masjid mereka pun banyak yang berubah sudah. Karena ya lama-lama malu sendiri, ngotot kok salah kan, malu juga. Kan kadang-kadang masjid besar di depan sendiri, di samping sampai belakang. Itu kalau engkel-engkelan dalil mesti kalah kan. Dalil itu jelas sekali kok. Rasulullah 2 orang laki-laki, 1 wanita gitu. Jelas sekali. Dan itu sudah turun-temurun sejak dulu. Tapi sekarang banyak yang mereka pun sudah mulai ya samping tapi agak belakang gitu. Jadi nanti di sampingnya ketika rame, ketika nggak rame tetap mereka dihukumi di belakang. Itu alhamdulillah ya. Dengan adanya teknologi ini semakin ya, banyak kebenaran muncul. Jadi orang tidak terlalu fanatik gitu. Alhamdulillah dengan kebenaran yang ada, teknologi itu kan akhirnya dia membaca, melihat. Oh iya. Kalau dulu masalah tidak kunut itu satu kampung rame. Nah, sekarang tidak kunut mungkin dia biasa. Nah, dulu tuh nggak mau yasin tahlil itu rumahnya dilempari batu. Nah, gitu kan dulu itu kan rame tuh. Sampai teman kita itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu cerita. Sampai mereka ditanya, mohon maaf, hukumnya yasin tahlil itu apa sih? Wajib atau sunnah? Sunnah. Loh, sunnah saja kalian kok melempari batu rumah saya. Wong kalian juga nggak menganggapnya wajib. Maksudnya yasin tahlil kematian itu wajib atau enggak sih? Mereka kan nggak berani ngomong wajib dong. Masa ada yang berani ngomong wajib? Sunnah, ya sunnah kok melempari batu rumahku. Gimana sih? Wong yang meninggalkan kewajiban, orang-orang yang nggak sholat kalian biarkan. Orang-orang yang mabuk kalian biarkan. Anak-anak muda yang keluyuran nggak sholat itu dibiarkan. Saya juga rajin ke masjid, meramaikan masjid dengan benar. Cuma nggak mau yasin tahlil saja. Nggak mau yang sunnah kok kalian lempari batu. Ya mereka kalah, kalau debat mesti kalah. Tapi ya gitu. Kalau sudah debat kalah sejak dulu mereka itu pakai fisik, itu sudah, itu senjatanya mereka sejak zaman Ibrahim. Sejak zaman ini mereka pakai fisik. Zaman Ibrahim kan gitu toh. Ada pesta, nggak ikut. Ini sakit aku. Sakit, orang-orang pergi pesta, Ibrahim merusak patung-patung, dirusak semua, tinggal yang besar dikasih kapak. Akhirnya dialog-dialog, siapa yang melakukannya? Ibrahim jawab, yang melakukan yang terbesar itu loh. Tanya kalau dia memang bisa ngomong. Mereka semuanya ufilakum walima ta'buduna min dunillah. Kalian tuh goblok, benar-benar goblok. Dan juga yang kalian sembah, intinya ucapan yang ya bukan goblok itu ucapan yang menjatuhkan. Nah mereka kan marah loh. Enggak kok. Oh iya kita salah ya. Memang patung-patung enggak bisa apa-apa. Tapi mereka pakai fisik. Hariku bakar gitu. Hariku. Setelah kalah hariku. Demikian Fir'aun dikumpulkan ahli sihir. Kumpulkan semuanya. Akhirnya dengan Musa taruh, menang Musa toh. Ahli sihirnya beriman, Musa bunuh kan gitu toh. Dikejar sampai ke Laut Merah itu.
Intinya demikianlah orang itu kalau debat kalah biasanya pakai fisik. Itu ya nggak benar sebenarnya. Baik, kembali. Intinya apa? Laki-laki di depan, wanita di belakang. Sekarang menjadi masalah kalau wanita sudah ada tabirnya. Sebagian mengatakan tetap di belakang, sebagian di depan. Tapi kalau memang pintunya belakang, sebaiknya jangan nutup pintu. Jadi belakang itu yang tengah-tengah yang tidak ada pintunya aja. Jadi pintu itu jangan diisi. Kalau memang dia dari belakang ya, senden yang datang awal senden wanita, senden kanan kiri pintu. Kalau pintunya kanan kiri, tengah, nanti tengah. Intinya dikasih jalan. Kalau memang mengisi dari belakang, seperti it itu karena pintunya banyak dari belakang aja. Kadang panitia itu maju ya salah sebenarnya. Wong speaker sudah dengar, dari jalan aja sudah dengar. Kan dari jalan 100 meter sebelum masjid, sebelum lapangan sudah dengar toh. Jadi nggak perlu ibu-ibu disuruh maju itu. Ngisi belakang mepet tambak, mepet gedung, mepet jurang, jangan itu. Pokoknya yang paling belakang itu diisi dulu. Nanti depannya, aslinya gitu. Karena kalau it kan nggak ada tabirnya toh. Jadi kalau nggak ada tabirnya dari belakang. Kalau ada tabirnya ada yang mengatakan dari depan atau dari depan, ada yang mengatakan dari belakang. Kalau milih dari belakang jangan nutupi pintu yang jelas. Kalau milih dari depan ya nggak ada masalah. Kalau sudah ada tabirnya seperti ini, sebagian mengatakan dari depan. Tapi itu yang jelas masih di belakangnya lagi. Tapi kalau masjidnya terlalu kecil, meskipun ada tabirnya, sebaiknya milih belakang. Kalau masjidnya terlalu kecil gitu loh. Nah, apalagi kalau menguatkan nggak perlu tabir, ya nggak usah tabiran berarti harus belakang. Wallahu alam. Taib. Fadilatus sufu fil awwali atau uwali. Fadilatus sufu fil uwali. Jadi keutamaan sop-sop awal-awal. Wama ya minis sufufi dan kanan. Anil Bara ibni Azib dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha malaikatu yusholluna ala sufufil awwal. Jadi ini awalan tak lihat dan muraja lagi. Sufuf itu seharusnya jamak, biasanya mu'annas. Baik. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada yang sop-sop depan, sop-sop awal. Bersolawat dari Allah memuji, membanggakan. Malaikat bersolawat berarti mendoakan. Jadi dipuji, direkom atau dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau Allah bersolawat kepada seorang berarti Allah memuliakan orang ini, membanggakan orang ini, bagus, hebat, dipuji Allah. Kalau malaikat memuji berarti malaikat mendoakan. Jadi kalau kita mau di depan didoakan malaikat. Jadi kalau sholat kalau nggak ada halangan jangan di belakang. Kecuali depan kipasnya besar masuk angin ya tidak apa-apa. Atau ada kepentingan yang lainnya, mau di depan tidak boleh oleh bosnya. Kadang-kadang sebagian bos itu ngasih sajadah untuk sopirnya, taruh di depan. Mau Jumatan sopirnya suruh pergi. Katanya di Saudi gitu. Jadi sopir-sopir itu oleh bosnya disuruh berangkat Jumatan jam 9. Sopnya kan depan tuh, naruh sajadah. Dia duduk di situ. Nanti bosnya datang menjelang khutbah. Nah, sopirnya karena dibayar ya suruh mundur. Ya gimana lagi? Ya sebenarnya pahalanya mudah-mudahan sopirnya dapat lah. Kalau sopirnya nggak gerutu, karena sopir disuruh berangkat awal kadang-kadang gerutu. Seharusnya berangkat awal sebahagia tuh. Alhamdulillah meskipun kerjaannya sopir bisa bebas ibadah berangkat awal. Meskipun nanti direbut tetap dapat pahala insya Allah. Nah, tapi namanya sopir biasanya sholat tuh kalau sempat. Pokoknya disuruh diajak ibadah kadang-kadang berat. Intinya itu sebenarnya tidak pantas. Di depan tapi dengan cara gitu nggak bagus lah. Kalau ingin di depan ya dengan anak buah, dengan kalau perlu lomba dengan sopirnya. Bir, lomba bir.
Hari ini aku mau nyupir sendiri, kamu bawa mobil satunya. Dulu-duluan datang itu tidak apa-apa. Intinya, kalau bayar orang gimana? Orang-orang yang anggur yang di depan sendiri, siapa mau di depan nyarikan tempat saya 100.000. Jadi dia ada pemuda-pemuda atau anak kecil gitu, mau 100.000, disuruh di depan berangkat awal. Menjelang khotib naik, datang, pergi. Ya wallah alam. Kalau seperti ini, kalau kita dibayar, kalau bisa jangan. Kita harus pertahankan nilai akhirat kalau bisa. Tapi kalau karena kita sopir gimana lah? Lagi kita sopir. Atau kita butuh duit, punya hutang gitu, alhamdulillah 100.000 lumbung. Ya enggak apa-apa. Kalau butuh duit kan enggak apa-apa tuh. Seperti tetangga saya tak nasihati. Kalau kamu punya hutang silakan sholat ke sana. Jadi di masjid desa kita ada yang bagi duit tiap subuh. 20.000, 10.000, 7.000 anak-anak yang dewasa ini 20.000 tiap hari tiap subuh. Tak bilangi yang punya hutang. Kamu punya hutang ke sana tiap hari tidak apa-apa sholat subuh. Kamu punya hutang, cuma sholat aja nanti dapat 20.000. Nah, lumayan tiap hari. Nah, kalau anak muda itu katanya ya lumayan untuk beli rokok. Sayangnya itu intinya. Ini kalau kita dibayar orang di depan nanti suruh mundur. Kalau terpaksa ya kerjaan dia tidak apa-apa lah. Daripada bekerja juga ringan, dapat dikit, bisa baca Quran, bisa sembarang. Tapi kalau kita sopir, insya Allah kalau kita ridho pahalanya dapat meskipun diambil bos kita. Dikit lagi. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari beliau Al-Bara' bin Azib pula, kuna idza sholaina khalfa Rasulillahi, kami kalau sholat di belakang Rasulullah, ahbabna, kami senang, annakuna, kami berada an yamini, di kanannya. Jadi kami senang di kanannya. Bukan berarti kanan semua, bukan. Itu tadi kaidahnya tetap kanan kiri. Tapi kalau ada kesempatan kanan ambil kanan. Tapi tetap yang terdekat dengan imam. Kalau kanannya sudah 2, kirinya tidak ada, kita di kirinya karena lebih dekat dengan imam. Yuqbilu alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Artinya salamnya pertama, dapat doa pertama, assalamualaikum kan kanannya toh, baru kiri dan dapat doa apalagi kalau imamnya salam sekali, ya yang kanan dapat. Apa yang kiri nggak dapat? Dapat juga. Assalamualaikum itu kanan dapat, kiri dapat. Kalau 1, kalau 2, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kalau 2, kalau sekali, assalamualaikum itu kiri, insya Allah juga dapat. Baik. Qala sami'tuhu yaqul, Rabbi kini adzabaka yauma tub'atsu ibadak. Yauma tub'atsu ibaduka atau yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Jadi ya Allah, lindungi aku dari azabmu hari tab'atsu, engkau membangkitkan, menghidupkan kembali hamba-hambamu. Jadi di antara doa habis salam ini boleh. Jadi mengatakan Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungi aku adabmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa kita sambung pada kesempatan mendatang bismillah taala. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan sebelum ditutup. Kalau enggak ada, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.